Tuhan, tidak peduli seberapa kali kami gagal, tidak peduli seberapa kali kami mencoba, kami mau terus percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Bahkan tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang kami miliki, seberapa banyak potensi yang kami miliki secara manusia, karena kami tahu kekuatan-Mu yang kami andalkan Tuhan, kekuatan-Mu yang membuat kami mampu, dan Engkau yang berfirman, Engkau yang pasti menggenapinya Tuhan. Karena itu bangkitkan iman percaya umat-Mu hari ini. Lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan, kami tahu Engkau hadir menjamah kami. Bahkan lewat firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar, kami mau mengakui Engkau dalam segala laku kami. Kami mau mengakui Engkau dalam setiap tindakan kami. Kami mau percaya dengan sepenuh hati kepada-Mu dan tidak bersandar kepada pengertian kami. Karena itu limpahi kami dengan pengertian surgawi, dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kesetiaan-Mu sungguh kami rasakan saat firman-Mu disampaikan. Biarlah kasih sayang-Mu sebagai seorang Bapa boleh kami rasakan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami dengan sepenuh hati-Mu, bahkan dengan kasih-Mu yang kekal. Kami tahu kami dikasihi Tuhan bukan karena perbuatan baik kami, bahkan Engkau mati bagi kami ketika kami masih berdosa Tuhan. Dan kami percaya kasih yang sama itu, yang rela mati bagi kami, bahkan ketika kami masih berdosa itu Tuhan, itu masih tetap kasih yang sama yang menerima kami sampai saat ini, dan berjanji memelihara kami, dan berjanji untuk menopang kami. Karena itu apapun yang kami hadapi Tuhan, apapun yang kami anggap dalam pemikiran kami karena sesuatu yang terjadi dan kami alami, semua kami kesampingkan, tapi kami mau fokus dan tetap percaya dan berharap kepada-Mu dan firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sungguh ajaib dan mulia itu, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadi Bapa yang kekal bagi kita. Dia selalu mengasihi kita, dan mengerti ini atau mengenal dan mengingat kembali kasih Tuhan itu adalah sesuatu hal yang boleh menenangkan hati kita, ya. Karena Dia mencintai kita apa adanya, Dia mengasihi kita dengan segala keberadaan kita, dan itulah kasih yang mengubahkan kita, ya. Dia mengasihi kita bukan karena kebaikan atau perbuatan kita, tapi oleh karena anaknya Yesus Kristus yang menjadi tebusan bagi kita, sehingga di dalam anaknya kita boleh menerima segala kepenuhan kasih Bapa. Nah, di bulan yang ketiga ini kembali kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak yang dikasihi untuk kita terus bertumbuh sebagai anak-anaknya yang dicintai, ya, kita terus bertumbuh. Saya akan bacakan kembali ayat yang mendasari, ya, tema bulan ini, yaitu bagaimana saya dan saudara sebagai anak-anaknya yang bertumbuh boleh teguh dalam iman percaya kita. Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi fokus utama dari tema bulan ini bagaimana supaya iman saudara teguh, bagaimana supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh kebenaran palsu dunia, bahkan cinta palsu dunia, kesuksesan palsu dunia, ya, pengakuan palsu dari dunia, dan hal-hal lain yang biasanya dikejar oleh orang-orang yang membuat
dunia adalah patokan atau bahkan kebenaran imitasi adalah patokan. Ya, saya sudah sampaikan beberapa kali pada saudara, bahkan ya dunia berusaha mengimitasi kasih, ya, cinta, seolah-olah dengan kita bahkan membiarkan orang itu tinggal dalam dosanya bentuk cinta, seolah-olah orang tua yang mendidik anak itu tidak boleh kalau mencintai harus membiarkan seperti itu, atau orang-orang yang terjebak dalam ya dosa-dosa seksualitas yang menyimpang, lesbian, gay harus diterima kalau mencintai. Sekali lagi, cinta yang palsu, ya, dan banyak lagi hal-hal yang palsu yang ditawarkan dunia, kesuksesan, ya, dan keren, ya, keren palsu, sesuatu. Tapi sekali lagi kita bertumbuh sehingga saudara boleh aman sebagai anak-anaknya, bukan mendengarkan penilaian dunia, bukan membuat perkataan dunia yang menentukan damai sejahtera kita, tapi terus berpegang teguh dan bertumbuh di dalam segala ke arah Kristus Yesus, ya. Dan kita sudah belajar bagaimana indikator pertumbuhan itu adalah kita tinggalkan sesuatu, kita lepaskan dan kita relakan, dan kita mengalami perubahan ke arah yang benar, dan ada growing pain, ada rasa sakit. Sehingga saudaraku, kalau kita mengalami ini, ya kita tahu itu bagian dari pertumbuhan kita. Dan minggu lalu kita belajar menghadapi pertumbuhan. Ketika kita melihat diri kita bertumbuh, ketika mengalami hal, kita harus merelakan sesuatu, meninggalkan sesuatu, ya, bahkan mengalami growing pain, mengalami sesuatu yang sakit karena pertumbuhan kita. Kita tidak menyerah, tapi terus berada dalam pertumbuhan itu, ya. Dan bagaimana menghadapi pertumbuhan? Ya, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Jadi, ya, satu paket ini, tapi kita mulai dengan jangan bersandar kepada pengertian sendiri, saudara, ya. Ingat kembali kasus yang kemarin, ya. Saya kemarin masih ingat, ya, saya dengar walaupun sudah dijelaskan Pak Nayabaho dari sudut sini, kayak di sini saya masih mendengar berkata, iya ya, kemarin 1 juta, ya, gitu, ya. Jadi saudara, kita pengertian kita kalau kita pakai memang hilang 1 juta, ya. Karena apa? Rumusnya salah. Kita jumlahkan, ya, utang kita dengan uang yang di kantong kita. Padahal harusnya dijumlahkan dengan aset yang kita miliki, yaitu walaupun bukan disebut aset sebenarnya karena dari utang, tapi menjadi aset harusnya dijumlahkan dengan mobilnya, saudaraku, ditambah pelunasan utang 1 juta ke si A, 1 juta ke si B, dan 1 juta di kantong, maka enggak hilang 100 juta, ya. Yang enggak datang minggu lalu mungkin agak bingung, tapi enggak mungkin saya jelaskan lebih detail lagi, ya. Tapi ini yang kuncinya, ya. Saudara, kita sering seperti ini dengan pengertian kita, sehingga kita bisa menjadi kecewa kepada Tuhan. Kita bisa melihat kayak Tuhan tidak fair, Tuhan tidak adil, Tuhan lebih sayang kepada yang lain karena mungkin kekurangan kita menurut kita atau menurut definisi dunia. Tapi sekali lagi, saudaraku, teruslah bertumbuh di dalam Dia, ya. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri, sehingga saudaraku, kita boleh percaya dengan segenap hati kita, ya. Bukan hanya setengah hati, bukan hanya 90% hati kita percaya, tapi 100%, ya. Kalau ada nilai di atas 100%, ya, 100% lebih kita harus percaya kepada Dia. Bukan dengan pengertian kita sendiri, bukan dengan pengalaman kita, tapi, ya, bersandar kepada pengertian Tuhan. Nah, menghadapi pertumbuhan, ya, yang berikutnya, saudaraku, ya, kelanjutan dari ayat yang kelima ini, ya, Amsal pasal 3 ayat yang kelima, sekarang ayat yang ke-6. Dan saudara ada waktu, atau saya sampaikan, adakanlah waktu untuk membaca pasal dari Amsal pasal 3 ini, saudaraku, karena ini sangat bagus sekali, ya, untuk mengajarkan kita, karena memang Amsal ini, ya, kita tahu hampir semuanya itu ditulis oleh Raja Salomo, dan kita selalu melihat perkataannya selalu berkata, hai anakku, ya. Dan Amsal pasal 3 ini juga dimulai dengan ayat 1, hai anakku. Dan indah sekali, saudaraku, ini diajari bagaimana dalam proses pertumbuhan untuk berpegang kepada ajaran Tuhan, ya, jangan bersandar kepada pengertian sendiri, dan
luar biasa, ada janji-janji Tuhan ya, bahkan pesan suara gembala yang minggu lalu dan belakangan ini sering ditekankan oleh gembala senior kita menghormati orang tua, itu semua di sini ya. Dan sampai akhirnya saudaraku ya, bahkan reward atau hadiah atau manfaat dari bagaimana kita bersandar kepada Tuhan ya, tidak mengandalkan pikiran kita dan percaya kepada dengan segenap hati kita, itu kita lihat saudaraku janji-janji Tuhan, lumbung-lumbung diisi penuh melimpah, bejana pemerangu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan nanti saudara lihat ya, sampai bagian satu perikop ini sampai ayat yang ke-26 ya, itu benar-benar luar biasa ya. Ayat 25 berkata seperti ini, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila ia datang. Dan ayat 26 perikop ini ditutup dengan perkataan seperti ini, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerah ya. Jadi ya, seirama dengan bagaimana kita tidak terjerat, tidak mengambil dalam pengajaran atau anggapan-anggapan dunia ini, tapi kita terus bertumbuh ya, kita terus bertumbuh dan menghadapi pertumbuhan mengikut Yesus ya. Bagaimana cara kita menghadapi pertumbuhan? Yang pertama ya, jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Yang kedua, saudaraku, percaya dengan segenap hati sekalipun tidak melihat. Dan yang ketiga adalah akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita baca sama-sama ayat ini sekali lagi, Amsal 3 ayat 6, 2, 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, yang ketiga ya, bagaimana kita menghadapi pertumbuhan? Akuilah Tuhan dalam segala laku kita ya. Mengakui Tuhan dalam segala laku ya, bukan hanya dalam satu perilaku, dalam satu tindakan, tapi dalam segala tindakan kita. Nah, saudara, mengakui Tuhan dalam segala laku kita itu artinya apa saudara ya? Artinya itu adalah hati yang benar-benar percaya dan membiarkan Tuhan yang bekerja ya, membiarkan Tuhan dengan caranya, dengan waktunya, dan dengan rencananya yang bekerja dalam hidup kita ya. Jadi waktu kita sudah tidak bersandar kepada pengertian kita, maka kita mampu percaya dengan sepenuh hati dan akan mampu mengakui Dia dalam segala laku kita ya. Saudara, Tuhan meminta kita mengakui Dia bukan karena Tuhan pengen diakui, saudara ya. Kalau yang namanya kita manusia, memang kita mungkin butuh diakui. Tapi Tuhan meminta saudara mengakui Dia dalam segala laku kita, karena memang Dia yang terbaik, karena memang Dia yang terindah, yang tersemuanya dalam hidup kita, saudara. Nah, sebagai manusia, saudaraku ya, mari akuilah bahwa rencananya yang terbaik. Saudaraku, akuilah ya, rencana Tuhan yang terbaik. Sebagai manusia, kita pasti merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kenyataannya, sering sekali rencana kita berujung kepada hal yang tidak baik. Tapi waktu apapun yang terjadi, akuilah rencananya yang terbaik. Kalau kita masih melihat, wah ini masih kayaknya ini masih bisa jalan ini, rencana ini, kadang-kadang kita melupakan rencana Tuhan. Tapi saudaraku, sampai akhirnya kita melihat, oh rencana ini gak bisa ini, baru kita bertanya di mana rencana Tuhan. Tapi semestinya saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu, kita minta petunjuk apa rencana Tuhan ya. Tapi terlepas dari itu, sekali lagi akuilah bahwa rencananya yang terbaik. Nah, akuilah bahwa waktunya yang terbaik ya. Dan yang ketiga, akuilah bahwa caranya yang terbaik ya. Rencananya yang terbaik, waktunya yang terbaik, dan caranya yang terbaik. Saudara, ya sedikit mereview kembali ya dengan usaha cari saya ini ya.
Saudara, kadang-kadang ya kita kalau melihat seperti ini, kadang sampai kita kadang berpikir ya, saya guyon dengan seseorang. Kalau saya mungkin nggak nanam jahe, harga jahe nggak turun, gitu saudara. Aduh, saya sampai mau, sorry ya, kenapa saya ikut nanam jahe? Karena kalau saya nggak nanam mungkin nggak turun, gitu. Tapi itu hanya guyonan ya, saudara. Ya luar biasa ya, sekarang masih 5.000 jahe. Nah, saya dengan istri sering tanya kepada agen-agen, udah berapa jahe sekarang? 5.000 masih, saudaraku ya. Udah nggak naik-naik, saudaraku. Tapi saya belajar mengakui bahwa rencana Dia yang terbaik. Saya berpikir, apakah bukan rencana Tuhan saya tanam jahe? Ya, kadang-kadang bisa kepikiran seperti ini ya. Kalau saudara yang nggak ngerti sebelumnya kan, saya ikut nanam jahe karena harga jahe waktu itu 40.000 per kilo. Dan karena corona ya, tentu saya ya ambil waktu atau ambil kegiatan yang positif. Dan kebetulan ada ladang kami yang dekat rumah. Akhirnya ditanam lampas setengah rantai ya, 5 rantai semua itu pasti ada gubuk-gubuk kami buat. Dan kami terus berdoa. Si Ben terus berdoa, Tuhan berkati jahe kami. Kami berdoa, Tuhan buatlah 1 ton per rantai. Dan kalau saya hitung dijawab seperti doanya itu ya. 1 ton kami bongkar-bongkar, ada mungkin hampir 300 kilo kami bongkar sekarang, ngecer lah kami ya. Dan singkat cerita ya, wah berhasil ini 1 ton ya. Dan doa kita kepada Tuhan waktu itu ya gak muluk-muluk dan gak khawatir dengan harga, karena paling turun ke 20.000 pun masih aman gitu. Ternyata ya sekitar minggu lalu turun 17. Ada teman saya pendeta bertanam jahe, dia ngeluh, udah 17.000 saya libur dia. Kan Pak ya, nanti naiknya itu tunggulah. Dia bilang gak bisa lagi ditunggu, udah habis semua, harus dibongkar. Dan akhirnya dibongkar dia 17.000. Waktu itu saya berpikir nanti naik lagi kalau di awal tahun. Ternyata turun ke 12.000, saudara. Teman menghibur itu karena mau tahun baru Cina, pabrik banyak yang tutup ya, karena banyak yang punya pabrik itu, pabrik obat itu ya, orang Tionghoa ya, jadi berkata ini bukan, memang mereka kalau apa namanya kongsi pajak kan bisa 2 minggu libur ya. Dan saya berpikir nanti akan naik. Sebulan sesudah kongsi pajak turun, malah bukan naik dari 12 ke 15, turun 9.000. Kalau lagi seminggu lagi turun 7.000, turun 5.000, saudara ya. Tetapi sekali lagi waktunya yang terbaik. Saya dan istri berpikir mungkin minggu depan udah naik. Ya ini 3 minggu yang lalu ya. Minggu depan udah naik, enggak naik juga, saudara. Ditelepon lagi saudara, akhirnya enggak naik juga, tapi percaya waktunya yang terbaik. Amin, saudara. Tapi bagaimana kalau kita sudah menanti dan akhirnya sepertinya sudah terlambat dan waktunya sepertinya udah enggak yang terbaik lagi? Percayai caranya yang terbaik. Saudara, caranya yang terbaik ya. Saya masih percaya Tuhan punya rencana yang terindah. Mungkin bukan untuk membuat saya kaya dari jahe ini, tapi membuat saya sehat. Ya, kita nggak pernah tahu itu, saudara ya. Dan syukur kepada Tuhan, gula darah saya sekarang sudah selalu normal. Dan waktu kami ngecer, saudara ya, kalau dibongkar dijual itu, ya akhirnya puji Tuhan 2 minggu yang lalu istri saya dapat ide dan saya juga meneguhkan kami ngecer lah, jual di online marketplace, bisa 15.000 1 kilo ya, kadang sehari 20 kilo, kadang sehari 10 kilo, kurang lebih seperti itu. Dan waktu beberapa hari yang lalu karena harus saya bongkar ya, karena cuma sedikit ya, mungkin kita ubahkan ke orang, cuma bongkar kerja 2-3 jam. Waktu saya bongkar saya sadar, saya keringatan lagi. Kalau saya langsung jual ini ke agen, mungkin saya tenang-tenang aja, gula darah bisa tinggi, saudara. Dan akhirnya saudara saya keringatan lagi, saya menyadari puji Tuhan, dapat uang juga sehat ya. Tapi terlepas dari apapun itu, saya sekali lagi mempercayai, mengakui Dia dalam segala hal, bahwa rencananya yang terbaik, waktunya yang terbaik, caranya yang terbaik. Saudara, ketika itu terjadi dalam hidup kita, kadang rasanya kita nggak masuk akal, rasanya kita nggak betul, dan kita berusaha bahwa ya caraku masih ada atau masih ada cara yang lain. Betul, masih ada cara yang lain, tapi biarlah cara yang lain itu adalah cara Tuhan, bukan cara kita. Amin. Ya waktu kita mungkin dalam tekanan karena sakit penyakit, saudara ya, kadang kita mencoba berobat ke dokter A, berobat ke dokter B, ya, atau karena kita mungkin dalam
dalam situasi relationship, hubungan suami istri, atau hubungan orang tua dengan anak, ya, atau hubungan dengan rekan kerja, karena kita udah mencoba cara yang terbaik untuk memulihkan hubungan atau lain sebagainya, tapi seolah-olah saudara nggak bisa, dan kita berpikir apa rencana Tuhan dalam situasi seperti ini. Karena kita berpikir rencana Tuhan itu selalu berbicara tentang pindah haluan, tapi tidak selalu. Kadang-kadang rencana Tuhan justru membuat kita tetap ke sana. Karena kita berpikir rencana Tuhan seperti ini saya katakan, dia berbicara harga yang akan naik, ya. Mungkin kadang kami berbicara tentang ya harga yang meroket, kayak kemarin saudaraku ya, terbayang, wah, dan kita berpikir saudaraku dengan cicilan gedung ini, saya dan istri berpikir dalam hati bulan 2 tahun depan, atau nanam ini kan, bulan 2 tahun depan nggak khawatir lagi kita, ya. Karena ya kalau sampai 30.000 1 kilo kali 1 kali 4,5 ton, ya udah 132 juta saudara, ya. Cicilan gedung ini sekitar 10,5 1 bulan. Ya aman lah sampai katakan lebih kurang 10 bulan sampai panen lagi selanjutnya, ya. Atau kalau 20.000 aja 1 kilo 90 juta, aman lah sampai panen selanjutnya. Itu rencana kita, ya. Tapi ketika rencana kita tidak berjalan, puji Tuhan, cicilan masih bisa dibayar, saudara, ya. Rencana Tuhan pasti yang terbaik, ya. Ketika waktunya udah hampir mepet-mepet mungkin menurut kita, dan memang jadinya makin mepet nih, saudaraku, karena jahe belum panen-panen, dijual bertonton, ya. Ya kalau cuma istilahnya 10 kilo, 20 kilo 1 hari kita jual, yang untuk menutupi cicilan langsung itu di luar dari cara yang terbaik menurut kita. Tapi sekali lagi, akuilah dia bahwa caranya yang terbaik, rencananya yang terbaik, waktunya yang terbaik, ya. Saudaraku, oleh karena itu, ya kita tidak perlu ngotot dalam hidup ini, ya. Kadang-kadang saudaraku, kita tidak bisa membedakan antara ngotot dengan bertekun, ya. Kadang kita berpikir kita sedang bertekun, ternyata kita sedang ngotot, saudaraku, ya. Kadang kita berpikir kita sedang tidak menyerah, padahal kita sedang memaksakan kehendak kita. Ya, lagu tadi yang kita nyanyikan, ku tak akan pernah menyerah, tapi harus berserah, ya. Ku tak akan pernah menyerah itu bukan berbicara melakukan semua dengan cara kita, ya. Saudara, percayalah sekali lagi, rencana Tuhan, cara Tuhan, dan waktu Tuhan itu yang terbaik, ya. Tadi si Ben pakai celana sendiri, udah biasa dia pakai baju, pakai celana sendiri, karena kami dibuat surprise. Masih tidur kami lihat tiba-tiba udah datang dengan harum saudara ke ruang tamu, ya. Kami kaget ternyata dia udah mandi sendiri, udah pakai baju sendiri. Tapi tadi dia pakai celana sendiri, terbalik. Nah, kalau kita ngomong ini terbalik, biasanya anak kecil akan ngotot. Enggak, udah bagus ini, ya. Sampai akhirnya kita punya trik, ya, nanti malu dilihat kawan-kawan. Betul ini terbalik. Akhirnya baru mau membalik saudara. Saudara, kita sering seperti anak-anak yang belum bertumbuh ini, ya, ngotot dengan sesuatu yang kita pikir benar, ya, kita pikir adalah yang terbaik. Tapi mari belajar mengakui dia dalam segala laku kita. Ya, ada satu video yang sering sekali, ya, menginspirasi saya, orangnya namanya Mary Riana, ya. Kalau istri saya Miriam Antoni, ini Mary Riana, ya. Mirip-mirip lah mereka menginspirasi saya, ya. Tapi lebih banyak Miriam Antoni menginspirasi saya, ya. Nah, terus dengan video ini pakai apanya, speakernya, ya. Pakai speakernya, suaranya, oke? Ya, kita lihat ada 2 video. Di sini ada satu lagi. Tahukah kamu perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere dan keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan,
Bedanya orang keren dengan orang kere cuma katanya huruf N-nya, yaitu ngutang. Ya, saudara, saya dengarkan ini. Kebetulan ini berminggu-minggu saya mendengar ya pesan Tuhan yang berbicara tentang ngutang. Ya, dan kayak terintimidasi saudaraku ya. Ngutang untuk gedung dan lain sebagainya ya. Dan kalau saudara ingat, gembala saudara kita berkata ya, jangan ngutang. Gitu. Pokoknya ada dalam minggu-minggu itu semua. Dan saya sama istri berkata, kita berdoa ya, jangan-jangan udahlah kita ngontrak aja gerejanya, jual aja gedung gereja itu. Seru-seru kami berdoa dan berdiskusi ya, lebih bagus kita ngontrak. Memang teman-teman pendeta yang lain merasa kita keren karena punya gedung sendiri ya, padahal karena N-nya sebenarnya keren, tapi karena N-nya ngutang ya. Dan dalam tanda kutip saudaraku ya, kayak benar-benar kayak menguji. Dan seperti itu saudaraku ya. Ya, saya harus akui ya bahwa memang waktu itu dalam tanda kutip di hati saya sama istri berkata, pokoknya jangan sampai kita ngutang kalau dengan pesan ini ya, dalam tanda kutip ya. Tapi sekali lagi kami tetap berdoa karena ya bisa jadi ya Tuhan izinkan untuk sesuatu, memang bukan rencana Tuhan mungkin. Tapi ketika itu terjadi sesuatu, ketika kami merenungkan ini dan saya sampai sekarang berdoa, kembali kepada poin hari ini adalah bagaimana mengakui Tuhan dalam setiap pelaku kita. Ya, ada di sini yang punya utang? Ada. Ada di sini yang keren, orang yang keren? Sok keren. Haleluya. Ya. Nah, selaku yang punya utang jangan terintimidasi ya. Yang punya utang jangan terintimidasi, tenang. Tapi tentu ya kita harus akui lebih bagus kita tidak punya utang memang ya. Tentu kita harus akui firman Tuhan itu mengajarkan kita meminjamkan bukan dipinjam. Tapi fakta kenyataan hidup kita mungkin gak bisa, mau tidak mau harus ngutang ya. Dan waktu kami dengarkan ini juga, saya sama istri dan sekarang kami sedang berdoa, udahlah jual aja mobil kita yang keren itu ya. Karena kami sekarang sedang berdoa dan mulai posting saudaraku. Kita belilah, memang puji Tuhan waktu itu kami beli cash. Kenapa kami beli cash? Juga rencana kami, dalam pemikiran kami, Jaya akan panen bulan lagi saudaraku. Jadi uang yang ada udahlah. Saudara, karena COVID ini, saudara tahu ya pengeluaran kami untuk cicilan ini, apalagi waktu ada cicilan mobil, cicilan gedung ini, cicilan mobil, ya biaya obat Alinda yang hampir 5 juta lah kita katakan, dengan asuransi yang kalau saya hentikan karena dulu bayar tiap bulan sekian juta, kalau saya hentikan hangus, mau tidak mau dilanjutkan sekarang hampir 30 juta ya. Dan benar-benar waktu COVID ini berlangsung, itu income kami ya misalkan dari 100% tinggal 10%, 90% itu tutup karena COVID. Jadi kalau ada tabungan kami 100 juta ya 30 juta ekstra keluar setiap bulan, 3 bulan habis 100 ya. Dan ya tapi Tuhan tetap masih Tuhan pelihara. Tetapi sekali lagi ya waktu kita melihat oh bisa ini ya, tapi waktu mendengarkan ini dan ini udah hampir 2 bulan ini kita sampai berkata udahlah yang penting metik. Yang penting merit, kata istri saya, ya udahlah nggak apa-apa kita jual lah ini cash lumayan ya, bisa kami lihat marketnya 120 juta masih bisa, nanti kita beli aja yang 60 juta, 70 juta dan kita bisa ya masih tenang dan lain sebagainya. Dan waktu saya tunjukkan coba mobil yang ini, iyalah kata dia, tapi wah bagus juga, tapi tiba-tiba kami lihat serangan aslinya mobil itu, istri saya berkata jelek juga, jangan itu sebenarnya masih mau keren juga ya. Dan saya bilang mana ya, katanya udah deal gitu ya. Si Ben juga kami tanya, Ben gimana mobil yang ini? Udah mantap itu. Tapi ketika istri saya lihat enggak keren soalnya ya. Tapi sekali lagi balik lagi, maukah kita mengakui dia dalam segala laku kita? Ya, kalau memang kita karena mengakui Tuhan dalam segala laku kita jadi terlihat kere, kita tetap keren di hadapan Tuhan selalu ya. Daripada kita memaksakan keren tapi kere tadi saudara ya. Nah, saudara nggak perlu kita ngotot ya untuk membuat sesuatu itu terjadi seperti yang kita inginkan.
Saudara, makanya bertumbuh itu kan kita harus relakan. Dan puji Tuhan istri saya sudah rela sesuatu untuk tidak terlihat keren, ya. Tapi jujur dari banyak mobil yang saya pakai, saya memang suka sekali mobil Nissan Juke, ya. Dia bukan karena kerennya, tapi dikemudikan itu enak, saudara, hemat lagi, ya. Waktu kami ke Sibolga pulang pergi itu paling 220.000. Dan kalau sekarang kami ya di dalam kota bolak-balik Siborna ke sini 300.000 itu bisa 3 minggu. Jadi termasuk hemat dan saya suka tarikannya pun bagus. Tapi saya belajar lagi kalau memang karena kadang-kadang bisa jadi maksud Tuhan bukan ke situ, ya. Bisa jadi maksud Tuhan adalah untuk menunjukkan jalan yang terbaik cara dia menolong. Bisa jadi Tuhan sedang menunjukkan pemeliharaannya walaupun rasanya terseok-seok, ya. Tapi jujur kami berdoa dan saudara dukung kami dalam doa supaya kami bukan hanya terlihat keren, tapi benar-benar keren karena punya Tuhan Yesus yang keren. Amin. Ya, saudara, mungkin ada pergumulan saudara, tapi aku lagi, ya, bukan berbicara tentang nggak boleh ngutang atau apa. Tentu kita lihat yang kita baca memang disarankan dan janji Tuhan adalah untuk kita mengutangi, tapi mungkin karena kita harus kredit atau apa, mungkin Tuhan sedang, makanya ya ajaran yang sehat ingat kontekstual, ya, sesuai dengan Alkitab dan respon, ya, karena Tuhan sedang melatih respon kita. Mungkin diizinkan saudara, direncanakan saudara dalam tanda kutip, ya, mengalami hal yang tidak enak, mengalami ya terlilit utang, bukan karena rencana saudara untuk bangkrut, tapi kadang-kadang kita bangkrut. Siapa yang merencanakan dalam COVID ini usahanya tutup? Nggak ada, ya. Karena kalau kami melihat sebelum COVID ini, saudaraku, dengan keadaan yang terjadi, ya nggak terlalu sebuah beban dengan pengeluaran yang segitu. Tapi tiba-tiba saudaraku tutup semua, ya. Travel tutup, siapa mau berpergian waktu itu, ya. Sekarang mulai bangkit, tapi saya nggak pernah lagi nyentuh saudaraku, ya. Ya, dari kadang kalau dari transaksi orang beli tiket ke luar negeri, biasanya kami itu saudaraku, ya, untungnya bagus sekali, banyak sekali saudaraku, secara karena banyak ya diskon-diskon yang saya dapatkan, tapi semua tutup. Dan ketika keadaan ini, sekali lagi saya pun berserah kepada Tuhan dan mencoba mengakui Dia dalam segala hal, ya, dalam segala hal mengakui Dia. Dan sekali lagi kami belajar tidak perlu ngotot, ya, tidak perlu bilang sama Tuhan atau suatu memaksakan sesuai rencana kita, memaksakan sesuai dengan waktu kita, memaksakan sesuai dengan cara kita. Saudara, apapun yang mungkin sedang dalam perjalanan ini sedang saudara alami, sedang saudara berada di tengah-tengahnya karena yang saudara rencanakan, tapi nanti ternyata itu tidak berakhir seperti yang saudara inginkan. Akui, ya, sebab Bapa Dia tidak pernah salah. Amin. Dia tidak pernah salah. Memang mungkin dalam banyak hal yang terjadi kita mengalami akibat, mungkin bukan karena rencana Tuhan, tapi kalau Tuhan izinkan, karena Dia masih memegang kendali di sana, Dia masih bisa ubah. Sesuatu terjadi dalam hidup kita biasanya itu karena dua hal, ya. Satu, kita yang merencanakan, yang kedua kita nggak rencanakan itu terjadi saja. Ya, kita rencanakan, misalnya kita rencanakan datang ke sini, kita rencanakan beli sesuatu, kita rencanakan mengerjakan sesuatu, kita rencanakan buka usaha sesuatu, dan kita berada di sana karena perencanaan kita. Tapi ada yang kedua, saudaraku, nggak ada saudaraku, rencana kita, keinginan kita berada di tengah-tengah situasi seperti itu. Kita ada di sana, dan itu terjadi, ya. Nggak ada yang merencanakan apa yang pengen kita berada dalam situasi COVID ini. Walaupun mungkin ada beberapa pengusaha masker bersyukur, aduh puji Tuhan, gitu, ya. Pengusaha aplikasi dan mungkin bersyukur dalam tanda kutip, tapi tetap, ya, walaupun dia bersyukur laku 5 pintu ayat, tapi tetap dia bertanya-tanya, jangan aku dimasukkan besok ke sini, ya. Saudara, enggak kita rencanakan, enggak kita pengen, tiba-tiba berada di sana. Ya, memang pengusaha pintu ayat ini agak berat pendeta mendoakannya. Ya, ada bapak-bapak berkata, Pak, doakan lo aku supaya lancar terus. Ayo Pak, kita berdoa Pak, sama aku pendetanya. Apa usaha Pak? Usaha peti mati Pak. Oh ya, ya, Pak, doakan Pak supaya banyak customer saya Pak, gitu, ya. Jadi agak bingung kalau doanya seperti ini. Nah, saudara, sesuatu terjadi kita yang rencanakan, tapi sesuatu terjadi nggak ada rencana kita, nggak ada keinginan kita,
bahkan karena orang lain atau karena kesalahan orang lain, kita berada di tengah-tengah itu. Tapi dalam semua itu Alkitab berkata dia turut bekerja, Roma 8 ayat 28, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi kita yang mengasihi dia, yang percaya kepada dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi bagian kita ya, akuilah dia. Saudara, apalagi kalau sesuatu terjadi itu bukan karena salah kita lebih sering ngotot. Kalau yang terjadi itu ya kita alami situasi yang terjadi karena kesalahan kita, mungkin kita lebih sering aku yang salah. Tapi coba kalau bukan kita yang salah, tiba-tiba ada dalam situasi yang tidak enak, situasi yang tidak baik rasanya, saudaraku, ya sering kita menjadi ngotot, mencoba mencari siapa yang salah dan lain sebagainya. Saudaraku, ingat kembali ayat ini. Akuilah dia dalam segala aku. Bukan hanya dalam laku-laku tertentu, bukan hanya dalam perlakuan atau kelakuan-kelakuan yang karena kita yang salah, tapi dalam segala lakumu akui dia. Saudara, itu yang dilakukan Yusuf, ya. Yusuf anaknya Yakub. Dia akui Tuhan dalam segala hal. Saudara, dia tahu dia ada di penjara bukan karena kesalahannya. Dia ada di penjara karena fitnahan dan Potifar. Saudara, dia tahu dia dibuang bukan karena kesalahannya. Dia dimasukkan ke sumur, dia dijual bukan karena kesalahannya, tapi dia akui Tuhan. Akuilah dia dalam segala laku. Saudaraku, kadang-kadang bahkan yang karena kesalahan kita aja kadang kita susah mengakui Tuhan, apalagi yang karena kesalahan orang lain. Tapi saya berdoa setiap saudara di tempat ini, akui dia dalam segala laku. Saudara, ada anak yang bertumbuh dalam tanda kutip memiliki banyak kekurangan oleh karena kesalahan orang tuanya itu. Saudara, kalau anak ini ya tidak mau mengakui Tuhan dalam segala lakunya, dia akan terus ngotot. Ini karena orang tuaku. Ada orang tuanya yang ceroboh, saudaraku. Ya, ada orang tuanya yang ceroboh yang mengakibatkan anaknya cacat, yang mengakibatkan anaknya memiliki kekurangan. Saudaraku, ya, kalau kita tidak mengakui Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan dan mengerti rencananya, saudara bisa jadi ngotot, dia bisa bahkan menyimpan kepahitan kepada orang tua. Saudara, sebagai anak-anak dari Allah Bapa yang kekal, percayalah Tuhan tidak pernah salah. Bapa saudara tidak pernah salah. Akuilah dia dalam segala laku. Ya, bahkan ketika dia menempatkan saudara di tengah-tengah keluarga, ya, dengan nama yang diberikan, ya, saudara, kita mungkin gak suka dengan nama kita dan gak pernah didiskusikan orang tua kita siapa mau jadi nama kita. Kalau dulu saya ditanya mungkin ya siapa namamu, gak langsung saya pilih. Ya, mungkin saudara Maradona, ya, atau yang keren yang lain. Tapi kita terima aja. Tiba-tiba lahir di tengah-tengah keluarga dikasih nama. Nah, ini namamu, nah, Lasbe. Saya pernah cerita sampai salah tulis Lasbon. Sampai sekarang di SMP Negeri 3 saudara, sampai saya lulus ya di SMP 3 nama saya tetap Lasbon di daftar kelulusan, ya, yang lulus dari kelas saya dulu kelas 3E Lasbon Sidinja. Ya. Saudara, masa-masa itu dulu kan teenager, ya, masa benar-benar saya minder gara-gara nama itu karena salah. Dan teman-teman menghina karbon, ya, Lasbon, karbon, dan waduh benar-benar selalu itu waktu itu, ya. Dan saya nggak punya pilihan, saya dikasih aja nama itu, nggak bisa saya protes ganti nama. Ada satu kisah kemarin, seorang tentara yang terlahir dengan sebuah penyakit, aduh saya lupa namanya, yang jenis kelaminnya itu tertutup, saudara, sehingga dia berpikir dia wanita. Ternyata apa nama penyakitnya, Pak? Hipospodia. Oh iya, hipospodia, ya. Ya. Dan saudara, ya mungkin dia 28 tahun umurnya kalau nggak salah sampai sekarang. 28 tahun dia berada dalam situasi seperti itu. Ini beda, ya, bukan LGBT, ya. Itu penyakit menurut kedokteran memang ada, karena ya maaf kata ya jenis kelamin laki-lakinya itu ke bawah dan lengket dan ketutup sehingga dia berpikir dia wanita. Tapi sampai akhirnya semuanya laki-laki. Jadi bukan transgender, bukan, ya. Jadi bukan transgender dan akhirnya Kepala Staf Angkatan Darat membuat surat sidang, memanggil dokter-dokter hebat dan memang itu tadi namanya hipospodia, ya. Dan akhirnya saudara dia terbebas dan merdeka. Dan mungkin ya kalau dia mau merujuk kembali
kayaknya 28 tahun sia-sia. Ya kebetulan dia orang Kristen ya, dia banyak berbicara puji Tuhan dan lain sebagainya waktu saya tonton wawancara. Saudaraku, sekali lagi akuilah dia. Kadang-kadang bahkan kita melihat banyak waktu yang terbuang. Kadang kita melihat, aduh, tapi sayang kan? Betul memang sayang. Tapi ada yang bisa kita beli dari waktu yang terbuang itu. Ada yang bisa kita dapatkan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi hanya bisa dibeli dengan pengalaman. Saudara, waktu kita gagal, kita berpikir, aduh, sayang, mungkin resource kita, keuangan kita yang hilang, aset kita yang hilang, ya, atau bahkan kita berkata waktu kita yang hilang. Tapi sekali lagi, akuilah Tuhan, karena selalu ada Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sekarang sedang kita hadapi, akuilah bahwa Dia tetap hidup. Akuilah bahwa rencananya yang terbaik, ya. Akuilah saudaraku bahwa waktunya yang terbaik, dan akuilah bahwa caranya yang terbaik. Nah, video yang terakhir sebelum kita berdoa, ini ada video yang terakhir 1 menit saja. Ini video dari Jawa, saudara. Bahasa Jawa, jadi ada teksnya, saudara bisa lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat dan ini sering terjadi dalam hidup kita. Ya, silakan mungkin dia. Dia bawa segala untuk kita, bawa apa? Dia bawa segala tempat doang. Dia bawa kebun, bawa segala sayur, bawa apa? Biasa, bawa ayam. Lah, dia ayam nih, mie ayam mana ayam nih? Mie ayam nggak ada ayamnya. Kebutuhan ayam nih, Bang. Terus kita takut. Apa nak kebutuhan naga, kebutuhan anak anak? Oh, atau kebutuhan monyet, kebutuhan anak monyet? Oh, nah iya, ini ayam, anak kebutuhan ayam nih. Ya, ngerti bahasa Jawa mungkin ngerti yang sedikit-sedikit bahasa Jawa, tapi saya sampaikan ya, kurang lebih anak-anak kan sedang kumpul bawa bontot. Kita bontot di sini ya, namanya bawa bontot. Mau makan siang mereka, ya mungkin karena sekolahnya online, jadi baju sekolah kayak gitu, sekolah dilarang lah mereka. Kamu bawa apa? Kata anak yang satu. Apa tadi bawaannya? Bukan tempe, ya tempe dulu, bukan tempenya. Makanan siangmu bawa apa? Apa tadi yang lain? Nasi ya, lalu katakanlah ada ayam goreng, babi panggang gitu. Terus si bolang ini ditanya kamu bawa apa? Dia si bolang, ya, dia bilang mie ayam. Mana? Katakan kawannya ditunjukkan Indomie rebus, nggak ada ayamnya. Loh, itu bukan mie ayam, itu cuma mie, kata teman-temannya sebelah. Dan dia langsung berkata, ini mie ayam. Ya, enggak lah, itu cuma mie, bukan mie ayam, nggak ada ayamnya. Ini mie ayam, kata dia sebelah. Bukan, itu bukan mie ayam, itu ada ayamnya. Ini nggak ada ayamnya, kata teman-temannya. Dan dia langsung bilang apa? Loh, ini mie ayam. Emang kalau buah naga harus ada naganya, disebut buah naga ya? Emang kalau jambu monyet harus ada monyetnya, makanya disebut jambu monyet. Jadi ini mie ayam, walaupun cuma mie. Saudara, sering sekali ya, sulit bagi kita mengakui Tuhan karena kita sudah memiliki definisi sendiri tentang apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, katakanlah tiba-tiba Mikael datang, ya, naik sepeda ontel. Dan ya saya ada video sebenarnya cuman nggak ketemu tadi, lucu sebab ya. Mikael juga ini ada di video ini. Kalau dia masih ingat 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu ya, nggak ketemu akhirnya nggak saya tampil ya. Katakanlah ini kebalik ini, kalau ceritanya ini Mikael yang orang kaya ya. Purwanto yang orang miskin lagi berkaca di spion mobil, tiba-tiba si Kail buka kaca mobil. Saya ingat gak Kail ya? Dan si Kail berkata gini, sana gitu ya. Nah katakanlah kalau sekarang si Mikael datang pakai sepeda ontel dan Pak Seradi yang naik Innovanya habis panen jatuh ya. Tapi sekarang langsung berkata, aku sukses ya. Hebat, aku sukses, puji Tuhan, aku hidup sukses. Rumahku sudah ada, ya ngontrak. Mobilmu ada, ya enggak, tapi pakai motor aja.
dan motorku motor tahun 90-an. Ya inilah satu sepeda yang inilah kendaraanku. Ya kamu nggak sukses, pasti Pastor Nabi berkata seperti itu. Setiap kita akan berkata, oh kamu nggak sukses. Terus kita berkata, enggak aku sukses. Ya, dan kita akan berkata dan tertawa, aduh kasihan, udah stres dia. Mau perasaan mau perasaan ini, tapi dia bilang dia sukses, stres dia. Pasti kita berpikir gitu. Tapi ternyata bisa saja di hatinya dia merasa sukses karena dia mengalami damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan dan mengakui Tuhan dalam segala hal. Ya, waktu dia mengalami kegagalan, dia bisa berkata, mereka Tuhan. Itu mengakui Tuhan, ya, sehingga dia sukses. Tapi saudaraku, bagi Pastor lagi dan bagi kebanyakan kita berkata, aduh kasihan kali dia, ya. Atau jangan-jangan waktu saya cerita tadi, saudara berkata kasihan kali Pak Gembala ini. Mungkin saudara dalam hati, aduh kasihan kali Pak Gembala ini, aduh mau jual mobil itu kasihan ya. Tapi kan masih merasa sukses saudaraku, karena mengakui Tuhan dalam segala. Saudara, apapun yang sekarang sedang mungkin terjadi dan teman-teman saudara berkata saudara tidak punya mie ayam, saudara bersyukur tiap hari makan mie ayam. Setelah Indomie kue itu mie ayam, ya kalau perlu mie ayam Jakarta, karena itu dari Jakarta. Dan orang-orang berkata nggak ada yang mie ayam, saudara bilang pokoknya ini mie ayam. Siapa yang harus ya jambu monyet emang harus ada monyetnya, ya kan? Saudara, apalagi buah naga emang harus ada naganya, ya. Saudara, kami seringkali bersyukur saudaraku waktu sekolah Alkitab makan nasi hanya pakai kecap. Kami bilang apa? Lauk kita hari ini babi kecap. Ya, dan sering kita, ya, tapi karena kita udah tahu, kita mau anggap aja, oh itu cuma kecap aja. Karena kalau sesama dia selama kita ngerti, oh dia cuma kecap aja artinya. Kenapa? Kalau ditanya bisa aja, mana babinya? Babinya udah lari, tinggal kecapnya. Ya, jadi apa lauknya? Babi kecap. Wah, puji Tuhan. Ini baru masuk asrama kan, puji Tuhan makan babi kecap. Dia ketika dia mau makan tuh cuma kecap. Mana babinya? Babinya udah lari, sempat ditangkap. Jadi tinggal kecapnya aja. Sehingga suatu ketika ada benar-benar babi kecap, saudaraku. Apa lauk kita dengan babi kecap? Babi kecap. Wah, kecap lagi makan di luar aja kita. Pergi makan di luar saudaraku. Dia balik saudaraku, gilirannya dia nyuci piring, dia lihat banyak tulang-tulang babi. Dan dia berkata, loh, kok ada daging babi? Ya kan hari ini babi kecap. Babi kecap beneran, ya bukan hanya kecapnya aja. Babinya datang dari enggak habis itu saudara. Nah, saudara, akuilah Tuhan. Ya, bukan pengakuan dunia yang kita butuhkan, bukan dunia yang kita akui. Sering sekali kita mengakui kesuksesan dari dunia, kita lupa mengakui kesuksesan yang diberikan Tuhan. Kadang-kadang kita melihat ya kasihan kali orang ini ya, karena kita berbelas kasihan ya tidak salah hati kita berbelas kasihan ya. Tapi setiap kali saya saudaraku ya bahkan terlanjur berkata di kasihan ya setiap kali itu terjadi saya sering mengintrospeksi diri saya. Jangan-jangan yang kasihan. Ya. Saya dengar aduh si Anu kayak gini udah bangun usahanya udah gini kasihan ya. Kita berkata gitu. Dan sering sekali saya mengintrospeksi diri saya, jangan-jangan saya ya kasihan saudara. Ya kadang-kadang kita melihat ya ada teman kita mungkin ya yang di sekolah nilainya rendah, kasihan ya dapat nilai 6 dia, padahal udah rajin belajar. Belum tentu ya. Kalau kita lihat teman kita ya udah berusaha masuk ke universitas terbaik dan nggak masuk, kita berkata kasihan ya. Walaupun kita padahal saya kuliahnya di Universitas Abal-Abal ya. Tapi saya tak berkata kasihan ya, padahal saya yang kasihan kalau pakai standar itu aku ya. Ada teman kita yang masuk ya ke pekerjaan yang terbaik, perusahaan yang terbaik selaku dan tiba-tiba di PHK dan kita berkata kasihan ya. Ya, karena apa kita akui definisi dunia kesuksesan. Oleh karena itu, mari akui definisi Tuhan kesuksesan. Saudara mau punya mobil, mau nggak punya mobil, mau masih banyak utang atau sudah lunas semua, mau apapun itu, akuilah Tuhan, akuilah Dia dalam segala hal. Ya, dalam laku yang mungkin karena kita atau mungkin karena orang lain yang kebanyakan kita berada dalam situasi itu. Tapi akuilah Tuhan. Sekali lagi percaya rencananya yang terbaik, waktunya yang terbaik, caranya
yang terbaik. Saya main musik, boleh maju ke depan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Mari kita akui Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Dan hari ini kita ambil waktu untuk mengakui kesetiaan Tuhan, untuk mengakui kebaikan Tuhan, untuk mengakui penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akui Dia, kita bawa hidup kita. Ya, terlepas dari mungkin saudara merasa capek, saudara merasa lelah, tapi akuilah bahwa rencananya yang terbaik, rencananya dan waktunya dan caranya yang terbaik. Mari akui kesetiaan Tuhan, akui kebaikannya, akui bahwa Dia menyertai saudara, bahkan Dia tunjukkan kasih setianya bagimu hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari akui lebih dari harta bahwa Dia segalanya bagimu. Dari harta kami akui Engkau yang terindah, Engkau yang termulia. Dan kami akui bahwa Engkau sanggup memberi ketenangan di dalam hati kami lebih daripada benda-benda harta materi. Engkau yang sanggup memberi ketenangan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau